Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah mudahkan kita dalam banyak kebaikan. Dan Allah berikan kita kehidupan yang memudahkan kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di Indonesia dengan segala kemudahan dari Allah. Untuk dekat sama Allah itu mudah dibandingkan dengan saudara-saudara kita di tempat lain atau di negeri yang lain. Ada di antara mereka itu untuk dekat kepada Allah aja mereka harus menanggung ancaman, kesulitan dan berbagai macam ujian. Sedangkan kita di Indonesia, alhamdulillah, untuk mendekat kepada Allah dengan ibadah, dengan ta'lim, sangat-sangat mudah. Ini perlu kita syukuri sehingga nanti Allah selalu menjaga kebaikan dan kemudahan ini untuk kita. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau kadang muncul keluh kesah dalam hidup kita atau dalam iman kita, coba bandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih susah dari kita. Kadang ada orang yang ngeluh depan saya tentang, Ustadz gimana nih negeri kita, kayaknya kita gak mungkin bangkit, kayaknya Islam apa dan seterusnya. Saya bilang kita gak pernah hidup di zaman Mongol sih. Coba kalau kita dulu hidup di zaman Seljuk, di masa kuat-kuatnya Mongol, dilanjutkan ke masanya Ottoman sampai masa Timur Leng tuh yang di Turki. Itu masa-masa kaum muslimin sangat berat menghadapi ujian dalam keimanan mereka. Anak perempuannya harus jadi budak, anak laki-lakinya juga jadi budak. Mereka harus membayar pajak 50% dari hasil penghasilan mereka, baik pertanian, perkebunan dan seterusnya. Pokoknya berat aja. Tapi mereka nggak berputus asa. Pada akhirnya muncullah kemudahan dan kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada mereka. Di antaranya misalnya kayak kejadian Saifuddin Qutuz, perang Ain Jalut ya. Ain Jalut, Saifuddin Qutuz, Allah berikan kemenangan, kemudian mudah sebentar, lalu terjadi lagi ujian, mudah lagi dan seterusnya. Itu lebih berat daripada kehidupan kita hari ini. Hari ini kita belajar Islam dengan mudah, berislam dengan mudah, datang ke masjid dengan mudah, beribadah dengan mudah. Semua itu adalah anugerah dari Allah yang harus kita syukuri dan kita jaga, bahkan kita jadikan sebagai kesempatan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pastinya hubungan kita dengan beliau itu tidak akan pernah terputus sampai ke akhirat. Hari ketika hubungan suami istri, ayah dan anak itu terputus, ternyata hubungan dengan Rasulullah belum terputus karena masih ada syafaat Nabi. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa banih likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seorang anak lari dari ayahnya, lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari temannya. Pada hari itu semua orang sibuk sendiri-sendiri, cuman satu orang yang sibuk mengurus orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Jadi kalau kepada orang tua aja kita sangat berusaha menyenangkan dan berbakti, maka harusnya kepada Rasulullah lebih dari itu dengan cara salah satunya berselawat kepada Nabi. Jangan bakhil, jangan kikir untuk selawat. Karena kita nggak sadar selawat kita yang mudah banget itu ternyata akan berpengaruh sangat besar. Bahkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi asyran. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah berselawat untuknya 10 kali. Salawat Allah untuk seorang hamba artinya ampunan dosa dan rahmat. Jadi jangan remehin. Kalau kita mendengar nama Nabi disebutkan, maka katakanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan beberapa
ayat Al-Quran sebelum kita membahasnya dalam nasihat-nasihat yang mudah-mudahan menjadi booster iman. Pertama, firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Surat Al-Baqarah 148. Kemudian di dalam surat Ali Imran 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Di dalam surat Al-Qiyamah Allah juga berfirman, "Was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Sadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Kak Buni dan Kak Dika, bahwa pembahasan kita pada malam ini tentang bagaimana cara kita untuk membooster iman kita. Dalam kondisi iman itu memang selalu labil, dan kita tahu tentang iman yang yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang itu, maka solusinya harus di-charging. Dan salah satu cara untuk mencharging iman adalah duduk dalam majelis ilmu. Majelis yang di dalamnya kita belajar iman, kita belajar ma'rifatullah, mengenal Allah, kita belajar, kalau bahasa saya yang paling gampang itu belajar melibatkan Allah dalam kehidupan kita. Karena kalimat ma'rifatullah, akidah, tauhid dan seterusnya adalah kalimat-kalimat yang mungkin perlu diterjemahkan agar kita faham maksudnya apa sih mengenal Allah itu. Apa maksud dari akidah dan tauhid? Apakah sekedar teori? Ternyata maksud dari akidah, tauhid, ma'rifatullah, rububiyah, uluhiyah, asma, sifat dan seterusnya, intinya satu, libatkan Allah dalam hidup kita. Karena kalau kita cuma tahu Allah tapi nggak dilibatin, itu belum ada akidah, belum ada akidah itu kayak akad, belum ada hubungan gitu, belum ada ikatan antara kita dengan Allah. Maka dalam majelis-majelis ilmu seperti ini, kita ingin ngecas iman kita dengan ayat-ayat, hadis-hadis, nasihat-nasihat dan hikmah-hikmah tentang Allah, tentang bagaimana kita memperlakukan Allah atau bermuamalah dengan Allah dalam kehidupan kita supaya iman kita bertambah lagi. Dan indikasi dari bertambahnya iman adalah bertambahnya amal solih. Jadi kita nggak bisa mengatakan iman bertambah kalau amalnya gitu-gitu aja. Nggak bisa dikatakan iman itu yazid kalau kita tidak berkurang dosanya, bertambah pahalanya. Itu tidak yazid. Jadi iman itu di-recharge, indikasinya adalah bertambahnya amal solih. Bahkan pertambahan amal solih itu tidak hanya sedikit, tetapi dia nambahnya itu kerasa banget gitu, gairahnya, semangatnya. Itu berarti memang majelis ilmu tersebut adalah majelis iman, bukan sekedar majelis perdebatan. Nah, hari ini kita akan coba belajar iman, membooster iman kita, hati kita dengan ayat-ayat yang tadi saya baca. Tentang apa sih ayat tadi? Ayat tadi bercerita tentang anjuran menyegerakan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena masalah kita seringkali itu banyak pertimbangan, terutama dalam hal-hal yang kita kadang-kadang lagi futur, imannya lagi drop, itu biasanya banyak pertimbangan. Nanti aja,
besok aja, ntar aja, tunggu aja bentar lagi sampai siap, dan seterusnya. Menunda-nunda kebaikan itu justru akan membuat iman kita semakin drop. Nah, dalam kondisi ketika kita imannya lagi drop, maka kita harus sedikit nge-push diri kita melakukan hal yang kita sebetulnya males ngelakuinnya. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak ngerasa, lakuin aja dulu. Toh insya Allah nggak akan nyesel kok. Nyesel nih saya sholat tahajud, enggak. Nyesel nih saya ke masjid, enggak. Insya Allah kalau kita nge-push diri kita melakukan kebaikan, itu nggak bakalan nyesel. Beda banget dengan orang yang melakukan dosa. Ada hikmah ya, ada sebuah quote yang saya suka sekali. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang tapi kebaikannya akan bertahan. Tinggalkanlah dosa walaupun itu kamu sukai atau menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Jadi lakukanlah kebaikan walaupun berat atau walaupun susah, karena walaupun lelah, karena lelahnya akan hilang tetapi kebaikannya akan tetap ada. Tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya tetap ada. Jadi kadang-kadang kita emang harus nge-push diri kita untuk melakukan kebaikan walaupun lelah, karena lelah itu akan hilang. Tapi kebaikannya akan tetap ada. Sebagaimana kita belajar berusaha meninggalkan dosa walaupun menyenangkan, karena kesenangannya juga akan hilang, gak akan lama, tetapi dosanya akan tetap ada. Jadi kalau kita takut lelah berbuat baik, apa yang kita takutkan? Bentar lagi juga hilang tuh lelahnya. Lelahnya sholat tahajud itu juga sebentar lagi hilang. Lelahnya baca Quran itu sebentar lagi juga hilang. Lelahnya datang ke majelis ilmu bentar lagi juga hilang. Lelahnya kita sholat berjamaah bentar lagi juga hilang. Gak sampai seumur hidup kita lelah gara-gara beramal soleh, itu gak ada. Sebagaimana berbuat dosa, bentar lagi juga kesenangannya hilang kok. Gak mungkin kita senangnya seumur hidup gara-gara berbuat dosa sekali, itu gak mungkin. Jadi ada orang yang, maaf misalnya, dosa paling gampang, berbohong lah. Dosa yang paling gampang dilakukan itu berbohong misalnya. Hanya untuk sekedar mengalihkan isu atau menghindar dari sebuah pertanyaan atau apapun lah maksud kita untuk memudahkan urusan kita. Maka kemudahan itu akan hilang dalam waktu yang sekejap, muncullah keburukan dan kesusahan setelahnya yang mungkin akan lama waktunya. Apalagi dosa yang lebih besar daripada itu. Ketika kita berbuat dosa, kesenangannya sebentar. Misalnya seorang akhwat, seorang cewek dance di depan layar, posting di TikTok. Berapa lama sih dia akan menikmati itu? Nggak lama. Begitu viewsnya kecil, bergantilah kesenangan dance tadi dengan kekecewaan. Kok cuman segini sih, udah capek-capek ngedit, pakai filter berlapis-lapis, hasilnya gini doang gitu kan ya. Nah artinya tinggalkanlah dosa walaupun menyenangkan. Ini berlaku juga buat saya sendiri, karena kita nggak mudah juga melakukannya semampu kita. Tinggalkanlah dosa walaupun itu menyenangkan, karena kesenangannya akan hilang dan dosanya akan tetap ada. Lakukanlah kebaikan walaupun itu melelahkan, karena lelahnya akan hilang sedangkan kebaikannya atau kebahagiaannya akan tetap ada. Ini quote yang saya suka sekali. Saya sampai udah lama banget ya sampai lupa siapa sih yang ngomong kayak gini, kok hikmah sekali gitu. Maka malam ini saya pengen ngajak kita merenungkan ayat-ayat, hadis, kisah, nasihat tentang menyegerakan kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama saat kita dharra, saat kita sedang susah, saat kita sedang dalam keadaan males, saat kita dalam keadaan mager, pengennya santai-santai aja, nggak mau ngelakuin apa-apa. Nah ini kita harus coba nge-push diri kita tanpa berpikir panjang, tanpa banyak pertimbangan, lakuin aja dulu selama itu masih wajar. Insya Allah kita nggak akan nyesel. Ayatnya tadi yang pertama kita membaca di dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Ayat ini sebetulnya lagi menyindir orang Yahudi yang suka sekali berdebat. Jadi orang Yahudi itu memperdebatkan tentang masalah kiblat. Dulu ketika kaum muslimin sholat menghadap kiblat yang sama dengan mereka, yaitu ke Masjidil Aqsa,
mereka suka berdebat tentang mana agama yang benar. Kalau agama Islam yang benar, kenapa ikut-ikutan agama Yahudi? Kalau agama Yahudi yang benar, kenapa orang Islam mengklaim nabi mereka adalah nabi penutup dan menyempurnakan agama Yahudi dan seterusnya? Kalau emang menyempurnakan, kenapa tuh kiblatnya ikutan agama yang disempurnakan? Debat aja, tapi sholat enggak. Akhirnya pindah kiblat karena kaum muslimin merasa berat hati dengan hinaan orang Yahudi. Nabi juga merasa enggak nyaman. Akhirnya Allah pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah kiblat pindah, orang Yahudi ngomong lagi, debat lagi. Kalau emang agamanya benar, ngapain sih pelin-pelan? Kalau udah benar ke Masjidil Aqsa, ya udah Masjidil Aqsa aja, nggak usah rubah-rubah. Kayaknya Islam ini pelin-pelan deh, syariatnya nggak benar deh, dan seterusnya. Kalau emang sholat ke Masjidil Aqsa itu yang benar, maka mulai sekarang sholatnya orang Islam itu nggak sah. Kalau sholat ke Masjidil Haram itu yang benar, berarti selama ini sholat mereka ke Masjidil Aqsa nggak sah. Kan bingung ya? Wah, kaum muslimin bingung lagi nih. Aduh, gimana ya Rasulullah? Berarti selama ini sholat kita nggak benar dong ke Masjidil Aqsa. Yang benar sekarang nih ke Masjidil Haram. Muncullah ayat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemanapun arahnya, itu bukan itu intinya. Intinya adalah fastabiqul khairat. Udah sholat belum? Sholatnya udah benar belum? Kalau udah benar, udah ditambah belum dengan rakaat-rakaat sunnahnya? Udah ditambah belum dengan bacaan-bacaan yang lebih daripada sekedar 1 ayat 2 ayat? Fastabiqul khairat, intinya ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan memperdebatkan arah mana yang benar, antara Aqsa atau Makkah, antara mazhab A dengan mazhab B dan seterusnya, antara yang kunut dengan yang tidak, antara yang salawatnya pakai sayyidina atau yang tidak sayyidina, antara yang tarawihnya 11 apa 23, antara yang pakai sarung atau pakai jubah. Bukan itu intinya. Intinya fastabiqul khairat, dan kita udah harus meninggalkan hal-hal yang gak produktif kayak gitu. Sekarang intinya bukan tentang geng mana kita dalam perpolitikan di Indonesia. Sekarang kita adalah masanya, karena ini masih jauh dari tahun politik, kecuali bagi para politikus mereka selalu merasa dekat ya. Kalau kita sih masih jauh sih, 2024 masih 2 tahun lagi buat kita. Bukan itu intinya. Sekarang intinya kita udah fastabiqul khairat enggak untuk membangun Indonesia? Masa dari tahun 2019 sampai 2024 masih aja AB, kubu A dan kubu B dan seterusnya. Terus kapan bangun Indonesianya? Kapan kita berkaryanya dengan masing-masing kapasitas kita? Ya, atlet berkarya sebagai atletnya, pengusaha berkarya sebagai pengusahanya, orang sosial berkarya dengan proyek-proyek sosialnya, para dai berkarya dengan nasihat-nasihat dan dakwah programmingnya. Berkarya aja udah fokus fastabiqul khairat, sehingga kita nggak habis energi untuk hal yang tidak produktif. Ini sebuah nasihat yang penting sekali dalam keislaman kita. Karena dulu para sahabat hampir terbawa dengan gaya orang Yahudi yang debat siang malam, amalnya sedikit. Sehingga Allah dan Rasulnya nggak rela kaum muslimin mengimpor budaya ini, budaya berdebat, budaya sibuk saling menyalahkan, tapi tidak beramal apa-apa. Muncullah ayat ini, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi udah nggak usah debat tentang mana arah yang paling benar. Dari manapun Allah Maha mendatangi kalian, Allah Maha menghitung amal kalian. Yang paling penting fastabiqul khairat. Sama seperti orang Yahudi memperdebatkan berapa jumlah ashabul kahfi. Sayaquluna thalathatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang 3, 4 dengan anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang 5, 6 dengan anjingnya, dengan cara nebak-nebak yang mereka enggak tahu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 dan 8 dengan anjingnya. Katakanlah Allah lebih tahu jumlahnya. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Janganlah kamu mendebat mereka tentang hal-hal yang tidak terlalu berdampak kepada amal solihmu, dan janganlah kamu meladeni mereka tentang jumlah-jumlah yang kamu tidak tahu. Intinya janganlah tumari fihim illa mira'an zahira, kecuali yang hal-hal yang mungkin sederhana aja, nggak usah terlalu dalam.
Yang tampak-tampak aja nggak usah terlalu diulik-ulik karena itu tidak berdampak kepada amal solih. Siapa nama anjingnya? Jenis apa? Kan anjing sekarang banyak ya peliharaan anjing tuh, yang lucu-lucu yang kecil atau yang gede yang galak itu atau yang banyak bulunya. Jenis apa sih anjing Ashabul Kahfi? Nyari terus, baca buku ini, cari di Google, cari di YouTube. Oh saya nemu nih. Di mana Ya'juj Ma'juj dikurung? Kan banyak tuh hal-hal kayak gini kan cukup kontroversi dan akhirnya jadi rame kan di sosmed, nyari Ya'juj Ma'juj. Wah ada tuh yang katanya apa, dinding dilihat oleh seorang turis terekam kamera kebuka, pas kelihatan terus tutup lagi. Itu tuh Ya'juj Ma'juj. Ada yang bilang lagi temboknya Zulkarnain itu adalah tembok Cina. Wah, dengan beragam interpretasi yang tidak berdampak kepada amal solih. Akhirnya terjebak di dalam budaya orang Yahudi yang dikenal dengan istilah Israiliyat. Apa itu Israiliyat? Dongeng-dongeng orang Israel atau Bani Israel. Karena mereka suka dongeng. Nabi Sulaiman memiliki kalau nggak salah 1099 istri. Mendatangi satu persatu dalam satu malam semuanya. Saya nggak bisa ngebayangin. Ya udah jangan dibayangin. Mendatangi 99 istrinya dalam satu malam dan lupa bilang bismillah. Sehingga nggak ada yang jadi. Satu-satunya jadi setengah manusia setengah jin. Israiliyat udah. Dongeng orang Yahudi. Masa Nabi Sulaiman kayak gitu? Ini nggak pas untuk seorang nabi yang mulia. Tapi kan sensasi ya ceritanya. Nabi Yunus ketika dikeluarkan dari perut ikan nggak pakai apa-apa karena semua pakaiannya sudah rontok sehingga beliau dalam keadaan tidak berbusana. Ngapain kok ngebahas itunya Nabi Yunus? Yang dibahas di dalam Al-Quran itu bukan dalam keadaan apa Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, tapi doanya Nabi Yunus itu yang menggetarkan arasy sehingga yang menambah amal kita harusnya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itunya yang kita amalkan, bukan tentang bagaimana dikeluarkan dari perut ikan. Jenis ikannya apa? Apa megalodon? Dan seterusnya. Nah ini nih Israiliyat namanya teman-teman. Begitu juga dengan Nabi Daniel. Banyaklah. Sehingga kita di dalam ayat ini dianjurkan oleh Allah untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba aja dalam kebaikan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan perdebatan. Nah, hari ini ketika kita udah hijrah, kita dihadapkan dengan sebuah fenomena tentang perdebatan mazhab. Walaupun itu bukan hal baru sebetulnya, udah lama banget. Cuman sering menghangat nih. Seiring munculnya gairah beragama, menghangat lagi nih hal yang kayak gini. Dan kita harusnya udah lebih modern dan lebih mature lah dalam hijrah kita untuk tidak masuk dalam pusaran ini. Teman-teman akan jarang sekali melihat saya terlibat dalam perdebatan. Kenapa? Beberapa yang kita anggap perlu untuk kita respon dalam perdebatan di publik kita, sebetulnya itu hanyalah pengalihan isu. Kita sengaja diangkat-angkat terus tentang isu radikal, tentang masalah ini dan itu. Untuk apa? Supaya kita ngebahas ini aja. Karena sifat dari kita tuh kan memang senang ngebahas sesuatu ya. Bahas ini aja, jangan yang ini ya. Jangan penemuan sebuah tambang emas terbesar di dunia yang baru nih yang mau dikerjain, itu jangan dibahas ya. Karena ini biarin aja senyap jalan. Yang ini aja yang dibahas. Mana yang radikal, mana yang gak radikal, mana mazhab ini, mana mazhab itu, mana yang masuk neraka, mana yang masuk surga. Kita sibuk gitu dengan teman kita, lo neraka lah, gue yang surga ya. Semua yang lain neraka kita doang. Itu tuh sebagiannya, nggak semuanya ya. Sebagiannya emang pengalihan isu dan kita terjebak di dalam hal itu. Opini publik yang dibangun. Walaupun kita anggap saya harus bela nih idealisme saya, ideologi saya. Ya nggak salah niat antum, spirit teman-teman tuh nggak salah. Tapi kita harus lihat ada agenda apa di belakangnya. Terus gimana dong kalau kayak gitu? Cukup sekali tapi jangan larut. Kalau bisa jangan berdebat, bentuknya edukasi. Kalau ada yang keliru ya kita edukasi, kita jelaskan mana yang benar, udah selesai. Tapi jangan diladeni debatnya. Kalau saya mau ngeladeni debat di komen, banyak yang kayaknya renyah banget untuk diladeni nih. Replay aja. Biasanya ketika saya replay, insya Allah teman-teman akan nge-replay balik, akhirnya itu penuh kan. Jadi brudul bawahnya kan ya. Akhirnya dia delete sendiri. Bisa aja kayak gitu. Atau di akun orang akhirnya dia dimatiin komennya. Bisa kayak gitu. Muncul sensasi, wah saya berhasil bikin dia
akhirnya nggak nyaman matiin komen, saya berhasil neken dia. Buat apa? Ini namanya walikulli wijhatin huwa muwalliha. Yuk kita beramal aja, fastabiqul khairat. Fokus aja dengan beramal. Jangan tentang perdebatan. Kalau ada yang mendebat kita dari saudara kita yang lain, mungkin dia belum matang dalam hijrahnya, masih sensasi. Yang dibahas hal-hal yang mungkin bukan hal yang cukup urgent juga, walaupun nggak ada salah dibahas, cuman nggak urgent banget sih dalam keislaman kita. Kayak misalnya banyak banget lah, mungkin masalah-masalah sepele kayak memakai tasbih, hukum memakai tasbih, hukum apa, sampai kadang-kadang saya pernah baca, kok ini dibahas sih, ini sebetulnya apa sih untungnya ngebahas ini, ada yang kayak gitu-gitu. Nah kita nggak usah terlibat, kita fokus aja fastabiqul khairat. Setelah kita hijrah, kita jangan terbawa kepada arus perdebatan sehingga mengukur idealisme seseorang itu dari sengitnya dia berdebat. Bukan itu indikasi seseorang itu idealis. Dai yang paling idealis tidak selalu yang paling vokal. Dai yang idealis itu kadang dia silent tetapi konsisten dan cukup komitmen dengan apa yang sedang dia lakukan.